Pesantren An-Nur, ketua yayasan yang dipimpin langsung oleh Dr. Furqan hafizakumullahu jami'an. Dalam hal ini, semoga ucapan ini adalah bentuk terima kasih kami kepada teman-teman sekalian, dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada mereka semua. Kemudian tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh saudara kita perwakilan dari SIP yang mengatakan nasihat dari guru-guru mereka, dari guru-guru kita semua, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik untuk manusia yang lainnya. Perlu kita ketahui jemaah sekalian, kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Orang-orang soleh terdahulu menjadikan bulan ini adalah bulan perlombaan, bulan yang mana Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup semua pintu neraka, Allah belenggu syaitan-syaitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi seseorang untuk beramal soleh. Tidak satu amalan kecuali Allah lipat gandakan amalan tersebut. Dan kita perlu ketahui juga, bulan ini adalah bulan penuh ampunan. Olehnya, orang yang keluar dari bulan ini kemudian tidak mendapat ampunan dari Allah Jalla wa'ala, Nabi mengatakan itu orang celaka, itu orang celaka, itu orang celaka. Ketika Nabi SAW naik di atas mimbar, kemudian Nabi mengatakan amin dan mengulanginya 3 kali. Para sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan amin wahai Rasulullah? Di antaranya, kata Nabi SAW, datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, raghima'an celaka man adraka Ramadan summan salah walam yughfar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bertemu bulan Ramadan, kemudian dia berpisah dari bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat ampunan. Bagaimana seorang bisa keluar dari bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapat ampunan? Bagikan seseorang masuk ke dalam sebuah istana penuh dengan hintan, permata, dan perhiasan di sana. Diberikan kesempatan untuk mengambil segala perhiasan yang di dalamnya. Tapi begitu keluar dari istana tersebut, dia dalam keadaan tangan hampa. Celaka itu orang. Orang yang masuk di bulan Ramadan, dia masuk di pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibentangkan kebaikan-kebaikan, pintu-pintu keburukan ditutup, diminimalisir. Oleh karena itu, atmosfer ibadah di bulan Ramadan tidak sama dengan atmosfer ibadah di bulan selain daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan ini Allah berikan kemuliaan tersendiri. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita punya 12 bulan dalam setiap tahunnya. Allah katakan, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, tapi tidak disebutkan nama-namanya. Khusus bulan ini Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Ingat jemaah sekalian, tidak sesuatu apapun yang disandarkan kepada Al-Quran kecuali akan terangkat derajatnya. Kalau kita melihat ada seseorang misalnya, dia bukan orang-orang yang mulia, dalam kehidupan ekonominya mungkin dia rendah, dalam kedudukan, dalam nasabnya mungkin dia nasabnya tidak menjadi nasab orang-orang yang besar. Tapi ketika dia menjadi ahli Quran, Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah di dunia ini memiliki keluarga. Siapa di antara keluarga Allah? Hum ahlullah, hum ahlul Quran. Itulah keluarga Allah, orang-orang yang menjadi pecinta Al-Quran. Orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, orang yang mempraktikkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, itu disandarkan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia pada dasarnya mungkin dia tidak tahu siapa orang tuanya, dia tak kenal siapa bapaknya, dia tak kenal siapa ibunya, mungkin baru dilahirkan, dibuang oleh orang tuanya. Tapi ketika dia menjadi hafizul Quran, Allah sandarkan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat kota Mekah dan Madinah, kenapa menjadi mulia? Di sana diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, kenapa menjadi mulia? Di bulan itulah Allah turunkan Al-Quran. Dikhusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan itu. Oleh karena itu, bagi manusia yang ingin mengambil kesempatan kebaikan, berlomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini momennya. Momen seseorang memperbanyak bacaan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di bulan Al-Quran. Fastabiqul khairat. Ingat, Allah katakan bahwasanya ibadah adalah perlombaan. Olehnya Allah sebutkan fastabiqul khairat, berlombalah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Demi Allah jemaah, kita nggak tahu dengan amal kebaikan mana Allah menyelamatkan kita dari nerakanya. Ada seorang pelacur, ketika dia melacur, kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia ambil air dengan sepatu yang selama itu dia gunakan untuk melacur. Kemudian dia tidak bisa mengangkat air tersebut naik di atas sumur itu. Kemudian dia letakkan sepatu itu di mulutnya, yang selama itu dia gunakan mulut itu menjilat dosa dan maksiat. Tapi dengan demikian, ketika dia tuangkan di mulut seekor anjing, yang sebagian ulama menyebutkan hewan ini adalah hewan yang najis, tapi Allah berterima kasih dengannya. Allah selamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kecil dengannya Allah selamatkan dirinya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Jika saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, hari ini kita puasa keberapa? Ke-6. Hari ini berapa puasa yang kita dapat? Coba saya mau tanya sama saudara kita Abu Hijamah, dapat berapa puasa hari ini? 6. Dapat 6. Kalau yang di sini Abu siapa? Antum? Iya, antum. Dapat berapa puasa? Dapat 6 ya? Ada yang puasanya lebih dari 6 jemaah. Mungkin kita berpikir saya tidak dapat lebih daripada 6. Padahal Nabi mengajarkan kita untuk berlomba jemaah. Ingat, kita lahir di dunia karena kita juara. Dari jutaan sel, sperma yang dikeluarkan oleh ayahanda kita, kemudian masuk ke rahim orang tua kita, itu jemaah jutaan. Antum juaranya. Oleh karena itu yang berlomba harus juara. Kalau kita ingin mendapatkan juara dan mendapatkan surga Allah, jangan berhenti berlomba. Terus perjuangan dalam kehidupan. Yang ingin dikuburkan di kuburan pemakaman para pejuang, tidak mungkin mereka tidak berjuang. Hanya para pejuang yang dikuburkan di sana. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah, tidak mungkin mudah meski ada perjuangan. Allah katakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Apa kalian menyangka kalian akan bisa masuk ke dalam surga sementara kalian tidak mendapatkan cobaan, ujian, kesusahan, kesulitan sebagaimana manusia-manusia sebelum kalian ditimpa susah sampai mereka merasa genting, sampai Rasul yang bersama mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Allah jawab bahwasanya pertolongan Allah dekat. Berpuasa ada perjuangan. Dengan berjuang untuk meraih surga, berlomba. Jemaah sekalian, sebagian kita merasa, saya hari ini pengen puasa, saya dapat 1, saya dapat 10, saya dapat 15, saya dapat 30. Jangan cukupkan puasa Anda hanya 30 di bulan ini. Jangan pula cukupkan puasa Anda hanya 29 di bulan ini. Ada manusia-manusia di sana jemaah yang mereka berpuasa 1 hari puasa, dia mendapatkan 1000 puasa. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi buka untuk orang yang berpuasa, falahu ajruhu, dia akan dapat pahala
seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Antum bayangkan jemaah, kalau orang yang kita kasih buka tersebut ketika dia berpuasa, hari itu dia khatamkan Quran, wallahi antum akan dapatkan pahala dia sempurna tanpa diurangi satu pun pahalanya. Terbayangkankah kita untuk berlomba meraih surga? Allah ingatkan, fastabiqul khairat. Berlombalah untuk mencari kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan itu ada di bulan ini jamaah. Di bulan Allah bentangkan bazar ibadah. Allah buka pintu surga. Allah berikan kesempatan setiap amalan dengan lipatan ganda yang tidak terhitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku. Aku yang akan langsung balas pahalanya. Malaikat enggak catat lagi juga. Berhenti. Yang menentukan Allah Jalla wa Ala. Ini mungkin yang kita sampaikan, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Sebentar lagi kita berbuka. Mungkin saya ingin teman-teman sekalian menyempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Nabi SAW, salatu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Sejak dia sahur sampai dia berbuka, kalau dia angkat tangan kepada Allah Jalla wa Ala, Allah jamin akan dikabulkan doanya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku langsung akan kabulkan permohonan kalian. Mungkin ini saya sampaikan, mohon maaf kepada guru-guru kami, kepada teman-teman kami, kepada Tengku dan lain sebagainya. Dan juga kebenaran hanya milik Allah, kekeliruan dari kami sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Billahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.